Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai neraca lajur. Jadi setelah kita membuat tadi jurnal umum, kemudian buku besar, kemudian trial balance dan jurnal penyesuaian, maka langkah selanjutnya kita memasukkannya di neraca lajur. Nah, di neraca lajur ini silakan kalian buat dulu format neraca lajur seperti ini yang ada isinya nomor perkiraan, nama perkiraan, kemudian neraca saldo debit kredit, penyesuaian debit kredit, kemudian neraca saldo setelah penyesuaian debit kredit, kemudian laba rugi debit kredit dan neraca debit kredit. Oke. Setelah itu, jangan lupa untuk memasukkan semua nomor perkiraan yang ada di tabel perkiraan dan juga nama-nama perkiraan yang ada di tabel perkiraan. Setelah itu untuk neraca saldo, ini bisa kalian langsung ambil di trial balance. Jadi sisa ketik sama dengan trial balance, disesuaikan saja. Jadi untuk yang kas, contohnya trial balance G6, maka dia mengambil saldo yang ini, ya. Kemudian piutang kas G7, ya, sel yang ini, dan seterusnya ke bawah. Demikian juga untuk saldo kreditnya. Kalau pada saldo debit dia diambil dari kolom G, maka pada saldo kredit diambil dari kolom H. Setelah itu kita menuju ke jurnal penyesuaian. Di bagian penyesuaian ini tentu kita mengambil nilai yang ada di sini yang sudah kita buat tadi. Kita akan ambil dengan cara menggunakan rumus. Nah, cara mengambilnya itu kita menggunakan rumus if match dan VLOOKUP. Jadi sama dengan if match. Match itu berarti kita mau mengetahui posisi dari sebuah sel di dalam sebuah range. Jadi kita lihat if match A6, jadi 101 di jurnal penyesuaian A4 sampai A16. Jadi maksudnya di sini adalah kita ingin melihat posisi dari nomor rekening 101 ini di jurnal penyesuaian atau di sheet jurnal penyesuaian yang range-nya adalah A4 sampai A16. A4 sampai A16 itu mulai dari sini sampai sini, A16, ya. Kemudian itu posisinya itu tidak sama dengan posisi dari A5. A5 itu nomor rekening yang ini di jurnal penyesuaian yang range-nya tadi sama A4 sampai A16. Itu posisinya atau nilai dari posisinya itu tidak boleh sama. Nah, jika tidak sama, maka kita akan mengambil nilai yang ada di jurnal penyesuaian range A4 sampai F16 pada kolom 5. Pada kolom 5 yang kriterianya atau lookup value-nya adalah A6, 101. Kita lihat A4 sampai F16 dan kolom 5. A4 sampai F4. A4 sampai F16. A4 sampai F16 dan kita mengambil kolom 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, berarti kita mengambil yang kolom debitnya. Oke. Setelah itu, jika syaratnya tidak terpenuhi, maka yang akan ditampilkan adalah nilai 0.
Kita enter dan nilainya adalah 0. Ya, karena kita lihat di sini nilainya tidak sama. Memang nilainya tidak sama. Tetapi untuk VLOOKUP A6 di jurnal penyesuaian, kita lihat di 101 sebelah debit itu 101 memang tidak ada ya. Di jurnal penyesuaian itu nilainya 0 karena untuk lookup value-nya untuk 101 memang tidak ada. Jadi 0. Di sebelah kredit pun juga tidak ada karena tidak ada nomor perkiraan 101 di jurnal penyesuaian. Ini nanti rumus ini sisa kalian autofill ke bawah. Kemudian akan muncul nilai-nilai. Jika memang nilainya atau nomor rekeningnya ada di jurnal penyesuaian, maka akan ditampilkan nilai tersebut. Nah, untuk di sebelah kreditnya hampir sama. Hanya saja yang membedakan adalah call index number-nya. Pada VLOOKUP yang kita tampilkan adalah di kolom 6, di mana kolom 6 itu adalah kolom kredit dari jurnal penyesuaian. Oke. Kolom kredit yang ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kolom yang ini yang ditampilkan. Selanjutnya kita ke neraca saldo setelah penyesuaian. Di sini untuk bagian debit kita menggunakan fungsi if. Sama dengan if jika C6 kurang D6 ditambah E6 dikurang F6 nilainya lebih besar daripada 0, maka yang akan ditampilkan hasil kalkulasi dari C6 D6 dikurangi D6 ditambah E6 dikurang F6. Tetapi kalau misalnya syaratnya ini tidak terpenuhi atau hasil kalkulasinya kurang dari 0 atau sama dengan 0, maka yang akan ditampilkan adalah nilai 0. Nah, di sini karena C6 ini kan nilainya 17 dikurang 0 ditambah 0 dikurang 0 hasilnya lebih besar dari 0, maka yang ditampilkan adalah hasil kalkulasi tersebut. Sedangkan untuk ini ini sisa kalian autofill ya, autofill ke bawah dan Excel akan secara otomatis mengkalkulasi perhitungan tersebut. Kemudian untuk di bagian kredit ini agak berbeda, di mana perbedaannya itu terletak pada nilai kurang dari dan nilai minus. Jadi jika C6 kurang D6 tambah E6 dikurangi F6, ini nilai hasil kalkulasinya kurang dari 0, maka yang akan ditampilkan adalah minus dalam kurung C6 kurang D6 tambah E6 kurang F6. Atau bisa dikatakan D6 dikurangi C6 ditambah F6 dikurang E6. Itu sama saja ya. Nah, jika misalnya syaratnya tidak terpenuhi, dalam artian hasil kalkulasinya ini lebih besar dari 0, maka akan ditampilkan nilai 0. Oke, nilainya 0 karena syaratnya tidak terpenuhi. Kemudian kalian sisa autofill rumusnya ke bawah. Setelah itu untuk laba rugi. Nah, rumus laba rugi ini seperti ini ya. Karena laba rugi itu yang kita ambil adalah akun nominal yang nilainya adalah berupa penjualan dan beban-beban, di mana nomor rekening untuk penjualan dan beban-beban itu adalah dimulai dari 401 dan seterusnya. Kode rekeningnya 400 dan 500. Sehingga untuk penulisan rumusnya kita bisa menuliskan seperti ini. Sama dengan if
jika A6, oke, nomor perkiraannya ini A6 lebih besar dari 400, karena tadi kan nilainya mulai dari 401 ya. Jika A6 atau nomor perkiraannya lebih dari 400, maka tolong tampilkan yang ini, nilai debit. Karena ini sebelah debit. Jika tidak, maka jika maksudnya A6 ini kurang dari 400, maka tampilkan 0. Oke, Excel menampilkan 0 karena kita lihat A6 101 ini kurang dari 400. Jadi yang ditampilkan bukan nilai G6 tapi nilai 0. Autofill saja rumusnya ke bawah. Kemudian untuk bagian kredit ini sama. Jika A6 lebih besar dari 400, maka yang ditampilkan adalah nilai kreditnya. Nilai kredit neraca saldo setelah penyesuaian. Tetapi jika misalnya nilainya A6 ini kurang dari 400, maka yang ditampilkan adalah 0. Oke, karena A6-nya ini sama ya, 101 kurang dari 400, maka 0. Kemudian autofill, semua rumusnya ke bawah. Setelah itu untuk neraca. Neraca sendiri ini mirip saja ya dengan yang di laba rugi, cuma perbedaannya karena kalau saldo di neraca berarti kita mengambil akun-akun real, yaitu akun-akun yang nomor rekeningnya selain dari 400 dan 500. Jadi yang 100, 100-an dan 200-an, 300-an ini sampai prefer ini merupakan akun-akun nominal, akun-akun real yang perlu dimasukkan di neraca. Oke, yang dimasukkan di neraca. Jadi rumusnya agak berbalik. Jika A6 kurang dari 400, maka tolong ditampilkan angka yang debit dari neraca saldo setelah penyesuaian. Jika tidak, maka tampilkan 0. Ya, yang ditampilkan adalah 17.388.000 ya, karena memang 101 ini nomor perkiraan 101 kurang dari 400. Demikian pada saldo kreditnya juga seperti itu. Jika A6 kurang 400, maka yang ditampilkan adalah yang sebelah sini H6. Jika tidak memenuhi syarat, maka tampilkan 0. Keduanya kita autofill ke bawah. Dan satu rumus lagi untuk di bawah ini. Yang ini. Untuk laba ruginya, kita buat rumus seperti ini. Jika saldo ini, hasil penjumlahan ini di J46 lebih besar daripada di I46, maka kita akan mengkalkulasikan atau melakukan pengurangan antara J4 dikurangi I46. Jika tidak, maka kita nolkan. Kemudian rumus ini kita copy saja, copy formula ke sebelah sini dan akan menghasilkan nilai 0 dan di sini yang akan terisi. Karena kita lihat di sini J46-nya lebih besar daripada I46, maka akan terisi nilai tersebut. Ya, demikian pula dengan yang sebelah sini, sepertinya salah ya. Jadi di sini itu jadi ini terbalik. Oh, sudah betul. Jadi di sini rumusnya, kalau yang sebelah sini dia mengatakan jika nilai dari I46, nilai ini I46 lebih besar daripada yang di sini, yang di J46, maka lakukan pengurangan antara ini dan ini, I46 dan J46. Jika tidak, maka tampilkan nilai 0. Kita lihat di sini nilai ini lebih kecil daripada di J46, sehingga yang akan ditampilkan adalah nilai 0.
sama dengan yang rumus untuk di sini di neraca. Kita lihat jika L46 lebih besar dari K6, maka tampilkan kalkulasi dari L46 dikurangi K46. Jika tidak, tampilkan nilai 0. Di sini nilai L46 ini lebih mana L46 ini lebih kecil daripada K46 sehingga akan ditampilkan nilai 0. Demikian sebaliknya di sini karena nilai dari L6 ini nilai dari K46 lebih besar daripada L46, maka yang ditampilkan adalah kalkulasi 179 dikurangi 126. Maka setelah itu akan menghasilkan, kita lihat saldo laba sebesar 53.300.000. Kita lihat di laporan laba rugi. Itu adalah laba usaha ya, 53.300.000. Oke, sampai sini penjelasan untuk neraca lajur. Semoga video ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.